Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Krendia Mirna di sini. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang materi sistem ekskresi pada manusia, khususnya pada ginjal. Capaian pembelajaran. Pada akhir fase F, peserta didik dapat menganalisis keterkaitan struktur organ pada sistem organ dengan fungsinya serta kelainan atau gangguan yang muncul pada sistem organ tersebut. Tujuan pembelajaran. Melalui pembelajaran berbasis video, peserta didik dapat menganalisis struktur dan fungsi ginjal, mekanisme pembentukan urin, kelainan-kelainan pada ginjal, serta upaya pencegahannya. Indikator ketercapaian tujuan. Pertama, peserta didik dapat mengetahui pengertian sistem ekskresi. Kedua, peserta didik dapat mengetahui struktur dan fungsi ginjal. Yang ketiga, peserta didik dapat mengetahui mekanisme pembentukan urin. Keempat, peserta didik dapat mengetahui kelainan-kelainan pada ginjal. Dan yang kelima, peserta didik dapat mengetahui upaya pencegahannya. Tahukah kalian apa itu sistem ekskresi? Sistem ekskresi merupakan proses pembuangan zat berbahaya atau tidak diperlukan dari tubuh, seperti kelebihan air, garam, dan zat sisa kimia yang disebut urea, yang berasal dari pemecahan protein. Sampah di dalam rumahmu menumpuk karena tidak dibuang, pasti akan tercium bau busuk atau malah jadi bibit penyakit. Bukan hanya rumah, tubuh kita juga bisa menghasilkan sampah dari proses metabolisme tubuh loh. Kalau sampah di dalam tubuh menumpuk, tubuh akan keracunan atau sakit. Proses pengeluaran sampah dari dalam tubuh disebut juga dengan sistem ekskresi. Dan bahwa manusia memiliki dua ginjal yang bentuknya seperti kacang merah. Ginjal ini terletak di bagian kiri dan kanan tulang pinggang di dalam rongga perut. Dan letak ginjal kanan lebih rendah dari ginjal kiri dikarenakan karena ginjal kanan harus berbagi tempat dengan hati di bagian atasnya. Nah, pada ginjal manusia terdapat beberapa bagian utama yang dapat membantu proses berjalannya fungsi ginjal secara sempurna. Di antaranya, pertama, korteks. Bagian ginjal manusia yang paling utama adalah korteks. Tempat inilah yang menjadi muara asalnya urin berasal. Kedua, medula. Medula ini merupakan jaringan yang berbentuk seperti piramida, di mana terletak lengkung Henle. Medula adalah tempat berkumpulnya pembuluh darah kapiler dan juga kapsul Bowman. Di tempat ini, urin primer akan mengalami proses panjang sebelum menjadi urin sekunder. Yang ketiga, glomerulus. Pada bagian glomerulus ini, darah yang masuk akan disaring zat-zat yang masih berguna, seperti air, garam, asam amino, glukosa, serta urea. Keempat, arteri ginjal. Merupakan pembuluh nadi yang berguna untuk membawa darah ke dalam ginjal. Kelima, vena ginjal adalah pembuluh balik yang berguna untuk membawa darah keluar dari dalam ginjal menuju vena cava inferior. Keenam, pelvis ginjal adalah ruang berbentuk corong dan terletak di bagian paling dalam dari renal. Bagian dari ginjal yang satu ini berfungsi sebagai jalur untuk cairan dalam perjalanan ke kandung. Ketujuh, ureter merupakan erupan yang sangat berguna untuk mengalirkan urin yang sesungguhnya dari ginjal ke kandung kemih. Manusia memiliki beberapa fungsi utama, di antaranya yang pertama, menjaga keseimbangan air dalam tubuh dengan mengatur volume plasma darah dan air. Yang kedua, membuang sisa metabolisme seperti urea, kreatinin, kreatin, dan zat lain yang bersifat racun. Ketiga, mengatur kandungan elektrolit dengan menyaring zat-zat kimia yang masih berguna bagi tubuh dan mengalihkannya ke saluran peredaran darah. Keempat, menjaga tekanan osmosis dengan cara mengatur ekskresi garam-garam. Kelima, menjaga asam basa cairan darah dengan mengekskresikan urin yang bersifat basa atau asam. Proses pembentukan urin itu terjadi di ginjal, tepatnya pada nefron ginjal. Pembentukan urin ini diawali dengan proses filtrasi atau penyaringan darah dari protein dan sel-sel darah, sehingga protein dan darah tidak bisa keluar bersama melalui urin. Filtrasi ini terjadi di glomerulus yang nantinya akan menghasilkan urin primer, seperti air, gula, asam amino, garam, atau selanjutnya, urin primer hasil filtrasi masuk ke tahap berikutnya yaitu reabsorpsi atau penyerapan kembali zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh seperti glukosa dan asam amino, Na, N,
HOC3, dan CA2, yang mana itu terjadi di TKP atau tubulus contritus proximal dan akan menghasilkan urin sekunder yang mengandung sisa limbah nitrogen, urea, dan air. Kemudian urin sekunder akan bergerak kembali ke lengkung Henle. Selanjutnya, urin sekunder akan bergerak menuju tubulus contritus distal dan mengalami proses augmentasi atau pengendapan zat-zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Hasil dari augmentasi ini berupa urin sesungguhnya yang mengandung urea, asam urin, amonia, zat-zat yang berlebihan dalam darah seperti vitamin, obat-obatan, serta garam mineral. Gangguan dan upaya pencegahan penyakit pada ginjal. Yang pertama, batu ginjal. Batu ginjal merupakan kondisi ketika tubuh mengalami pembentukan endapan padat di dalam ginjal. Penyebabnya kurang minum air putih, konsumsi garam berlebihan, dan pola makan tinggi protein hewani. Kedua, kanker ginjal. Kanker ginjal adalah kondisi yang terjadi ketika sel-sel ginjal menjadi ganas. Penyebab utamanya kebiasaan merokok, obesitas dan kelebihan berat badan, tekanan darah tinggi atau hipertensis. Pencegahannya, berhenti merokok, jaga tekanan darah tetap normal, kelola berat badan ideal dengan diet seimbang. Ketiga, gagal ginjal kronis. Gagal ginjal kronis adalah kondisi menurunnya fungsi ginjal secara bertahap akibat kerusakan jaringan yang berlangsung selama 3 bulan atau lebih. Penyebab utamanya hipertensi atau tekanan darah tinggi, penyakit ginjal polikistik, dan infeksi saluran kemih berulang. Pencegahannya, menjaga kadar gula darah tetap normal, cek kesehatan rutin, menjaga tekanan darah tetap normal, dan minum air putih cukup.